Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang. Semangat? Masih. Semangat pagi. Jawabnya pagi luar biasa keren banget, oke? Oke. Semangat pagi. Pagi luar biasa keren banget. Oke teman-teman, sebelum kita mengawali pembelajaran kita hari ini, mari kita berdoa sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke teman-teman, jangan lupa diisi daftar absensinya. Nanti diestafetkan ke belakang, nama dan tanda tangannya jangan sampai kelewat ya. Nanti kalau sudah boleh dikedepankan lagi. Oke, halo semuanya, halo. Hai. Dari belakang kelihatan layarnya? Kelihatan? Oke, teman-teman. Di sini ada quotes. Anda hari ini adalah apa yang Anda lakukan kemarin. Teman-teman sadar gak kalau misalkan hari ini tuh apa yang terjadi pada kita hari ini adalah hasil dari apa yang kita lakukan kemarin. Begitupun dengan hari ini teman-teman. Apa yang kita lakukan hari ini tuh mempengaruhi apa yang akan terjadi pada kita esok atau kemudian hari. Misalnya teman-teman hari ini bekerja keras, belajar dengan giat atau melakukan aktivitas produktif lainnya seperti mengikuti kelas saya hari ini. Nah, suatu hari nanti, esok atau lusa teman-teman akan merasakan manfaat dari apa yang teman-teman kerjakan hari ini. Dengan mengikuti kelas ini, teman-teman bisa menambah wawasan, pengetahuan, dan teman-teman bisa mengaplikasikan pengetahuan yang teman-teman dapatkan di tempat kerja teman-teman atau di kehidupan teman-teman semuanya. Dan juga dengan mengikuti kelas saya ini juga teman-teman bisa mendapatkan relasi, mendapatkan teman baru, memperluas wawasan, memperluas jejaring networking, memperluas jejaring atau network ini penting sekali teman-teman. Kenapa? Karena teman-teman, Tuhan itu bisa jadi memberikan rezeki pada kita itu melalui orang-orang yang ada di tempat ini, teman-teman. Kita tuh manusia saling membutuhkan, gitu ya. Jadi memperluas teman, memperluas jejaring, mendapatkan teman baru itu menjadi teman-teman. Karena itu, saya minta teman-teman buat mengikuti apa yang saya ucapkan, oke? Ikuti ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini saya lebih baik daripada hari kemarin. Saya lebih baik daripada kemarin. Hari ini saya lebih giat. Saya lebih giat, Lebih bersemangat. lebih bersemangat, Lebih produktif. lebih produktif. Hari ini adalah hari saya. Adalah hari saya. Semoga kalimat afirmasi tersebut bisa mencharge kembali otak kita untuk lebih bersemangat lagi teman-teman. Karena sebelum belajar memang otak sama kayak handphone ya, harus di-charge dulu. Oke, selanjutnya. Sebelum saya mengawali, saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Rina Rismawati. Saat ini saya berkuliah di Universitas Kuningan dan saya bekerja sebagai instruktur di LPK HANI. Saya beralamat di Kelurahan Sukamulya, Kecamatan Cigugur, Kabupaten Kuningan. Untuk email saya rinarismawati2401@gmail.com. Nomor handphone 0855 2491 2373. Boleh dicatat ya teman-teman semua, barangkali nanti ada yang ditanyakan teman-teman boleh WA saya. Dan juga untuk nanti tugas pasti dikumpulkannya lewat email. Jadi email dan nomor handphone boleh teman-teman dicatat ya. Oke, sampai biodata ini ada yang ditanyakan teman-teman? Cukup? Kita lanjutkan. Oke, demi kekondisifan kita dalam belajar, saya ingin mengingatkan kembali mengenai K3. Untuk kerapihan dan kebersihan, teman-teman mohon dilihat kembali di lingkungan sekitar teman-teman, di meja, di atas meja, dan sebagainya. Barangkali ada sampah atau lain sebagainya, boleh dipungut dulu, dimasukkan kertas supaya nanti pas keluar dibuang ke tempat sampah ya. Kemudian juga untuk kabel-kabel ini juga perlu diperhatikan. Di bawah kaki teman-teman semua ada kabel yang semrawut atau apapun itu mohon diperhatikan, takutnya nanti kesetrum atau nanti kesenggol dan lain sebagainya. Nah, apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti kebakaran kecil atau lainnya, di pojok kiri ada apar teman-teman. Di sana teman-teman langsung menggunakan apar tersebut, di sana ada SOP-nya. Nah, apabila terjadi gempa bumi atau hal lainnya,
kiri. Nah, kemudian di sana ada tangga ke depan, ada tangga ke bawah. Maksud saya, teman-teman bisa langsung ke bawah dan di sana titik kumpul keamanan. Oke, kemudian ini safety 3M, karena saat ini kita berada di situasi pandemi, teman-teman. Jadi ingat kembali mengenai 3M ini. Apa itu? Masker, jaga jarak, dan mencuci tangan. Oke, sampai K3 ini ada yang ditanyakan? Baik, Bu, Pak. Oke, lanjut ya. Oke, saya ingin menyampaikan terlebih dahulu tata tertib di kelas saya. Jadi teman-teman semua, di kelas saya teman-teman dilarang berbicara, berbisik, atau membuat keributan. Jadi teman-teman mohon fokus menyimak dengan baik pembelajaran yang saya sampaikan, materi yang saya sampaikan. Kemudian juga teman-teman dilarang untuk menggunakan handphone. Jadi mohon handphonenya di mode silent kan. Apabila ada hal yang sangat mendesak, boleh teman-teman angkat dan boleh langsung keluar gitu ya. Kemudian juga jaga kebersihan. Ya, teman-teman perhatikan kebersihan yang ada di tempat teman-teman, tempat duduk dan lingkungan dan lainnya. Mohon diperhatikan. Dan juga apabila teman-teman ada yang ingin ditanyakan, boleh acungkan tangan. Kemudian setelah saya memberikan izin, teman-teman bisa langsung bertanya. Kemudian kalau misalkan teman-teman pengen ke toilet misalnya, boleh acungkan tangan dan tanpa respon atau izin dari saya, teman-teman boleh langsung keluar saja. Dan ini ketepatan waktu teman-teman. Saat istirahat nanti dan masuk kembali itu harus tepat waktu ya teman-teman. Kemudian teman-teman, saya harap teman-teman bisa menyerap atau menyimak pembelajaran hari ini dengan baik ya, dengan fokus. Siap? Siap. Oke, sampai kata-kata gini ada yang keberatan? Tidak. Oke, kita lanjut ya. Oke, teman-teman semuanya, mohon perhatiannya. Apa yang teman-teman pikirkan mengenai gambar di depan ini? Dan Ada konsultasi, saran. Bu. Konsultasi. Betul. Oke, sebenarnya gambar ini itu berhubungan dengan materi kemarin yang disampaikan oleh Bu Urai ya di pembelajaran kemarin. Di sini saya melanjutkan mengenai materi yang kemarin sebenarnya. Jadi gambar di sini itu berkenaan dengan konsultasi, cara menerima tamu, cara mempersilahkan tamu duduk dan lain sebagainya. Nah, teman-teman, kegiatan ini semua itu berhubungan dengan yang namanya komunikasi. Nah, peran komunikasi terhadap kepuasan pelanggan ini penting teman-teman. Kita hidup di dunia yang saling terhubung ini, kita berurusan dengan orang lain. Begitu di pekerjaan, pendidikan, atau lainnya, kita berhubungan dengan orang lain. Oleh karena itu, kita harus memiliki pola komunikasi yang baik untuk meningkatkan kualitas hubungan dengan orang lain. Dalam hal ini dengan pelanggan, customer, dan lainnya. Nah, teman-teman, peran komunikasi tersebut ini juga berpengaruh di cara mempersilahkan pelanggan mengganti pakaian perawatan. Ini adalah judul materi kita hari ini. Oke, jadi materi ini saya ambil dari KUK. Pelanggan dipersilakan untuk ganti pakaian perawatan. Ini KUK kedua. Kemudian elemen kompetensi ketiga, yaitu melakukan konsultasi dan persiapan kerja. Kemudian unit kompetensi merawat kulit wajah tidak bermasalah, dan program pelatihan tata kecantikan kulit. Nah, program pelatihan ini teman-teman diselenggarakan itu berdasarkan dari kebutuhan pelatihan di daerah Kuningan. Ada teman-teman, sampai saat ini ada yang ditanyakan? Ya, Bu. Kita lanjut ya. Oke, ini tujuan pelatihan. Jadi tujuan dari pelatihan ini, teman-teman dapat menjelaskan cara mempersilahkan pelanggan untuk mengganti pakaian perawatan dengan menerapkan kode etik berdasarkan SOP kecantikan. Sampai tujuan ini ada yang ditanyakan? Tidak ada? Lanjut ya. Nah, lalu apa manfaat dari pelatihan kita ini? Manfaatnya adalah setelah mengikuti pelatihan ini, teman-teman diharapkan mampu melakukan komunikasi dengan pelanggan dengan sopan, jelas, dan ramah di tempat kerja masing-masing. Sampai manfaat, ada yang ditanyakan? Cukup, Bu. Cukup jelas? Oke, mari kita lanjut. Nah, teman-teman,
kita mempersilahkan pelanggan mengganti pakaian, alangkah baiknya, bukan alangkah baik ya, seharusnya kita juga harus mengetahui perlengkapan perawatan apa aja yang digunakan oleh pelanggan gitu. Nah, di sini saya memperkenalkan, mengingatkan, ini adalah beberapa pakaian perawatan yang dipakai oleh pelanggan. Yang pertama adalah kemben. Kemben ini digunakan oleh perempuan. Kemudian ini kimono, ini juga digunakan oleh laki-laki ya, oleh pria. Kalau kemben oleh perempuan, kalau kimono oleh laki-laki. Kemudian ini ada bandana facial untuk melindungi rambut. Dan juga ada hair cup. Ada handuk, ada selimut, dan ini adalah tempat perawatannya, facial bed atau bangku perawatan. Nah, semua perawatan atau perlengkapan perawatan ini ada di ruang ganti. Jadi si beauty operator itu harus mengecek dan harus mempersiapkan dengan baik peralatan apa yang diperlukan, yang digunakan oleh pelanggan gitu. Sampai saat ini ada yang ditanyakan? Cukup, Bu. Boleh? Kalau customernya pria masih boleh nggak atau bagaimana untuk menggunakan apa namanya? Menggunakan pelindung kepala seperti ini? Oh, ini ya bandana facial. Ya. Terima kasih, pertanyaannya bagus sekali nih. Nah, kalau misalnya pelanggan pria gimana nih? Kira-kira pakai bandana nggak ya gitu ya? Nah, teman-teman, baik pria ataupun wanita ketika melakukan perawatan itu tetap harus mengikuti prosedur kecantikan ya. Jadi tetap harus menggunakan bandana dan hair cup. Jadi nanti yang tertutup, yang terbuka itu hanya wajah, kemudian leher dan sedikit dada gitu. Jadi semuanya tertutup. Gitu. Ya, cukup jelas jawabannya? Ya, ada yang ditanyakan lagi teman-teman? Cukup, Bu. Cukup ya. Mari kita lanjutkan. Nah, ini adalah inti dari pembahasan kita. Lalu bagaimana melayani pelanggan dengan baik? How to service? Bagaimana cara mempersilahkan pelanggan mengganti perawatan? Nah, ini dia adalah hal-hal yang perlu diperhatikan oleh seorang beauty operator dalam mempersilahkan pelanggan untuk mengganti pakaian perawatan. Yang pertama, harus berpenampilan rapi, bersih, dan segar. Ya, ini wajib, apalagi yang bekerja di salon kecantikan harus memiliki penampilan yang rapi, bersih, dan segar. Kemudian berperilaku sopan, santun, dan ramah dimanapun dan dengan siapapun. Seorang beauty operator itu harus berperilaku sopan, santun, dan ramah. Kemudian ekspresi wajah yang hangat. Apabila misalnya kita tuh sebagai beauty operator memiliki masalah keluarga atau lainnya, jangan kita tampakkan masalah tersebut gitu kan di pekerjaan. Kita harus profesional, tetap kita harus menyambut pelanggan dengan baik, berwajah hangat. Kemudian juga harus bersikap hormat kepada tamu. Ini juga kita jangan memandang tamu ini, wah cuma pakai sendal jepit nih, pasti nih dari kalangan apa gitu ya. Jangan ya, tetap aja siapapun itu dengan pakaian apapun itu misalnya, nah tetap kita harus menghormati mereka karena mereka adalah pelanggan kita. Kemudian juga nada suara jelas dan enak, ini juga penting teman-teman. Jadi nada suara kita juga harus terdengar jelas, enak agar komunikasi yang kita sampaikan juga dapat dipahami oleh pelanggan. Kemudian tulus melayani tamu. Nah, kita juga jangan menjadikan beban ketika kita melayani pelanggan kita, jangan kita jadikan sebuah beban. Tapi kita harus melayani mereka dengan baik. Sampai saat ini ada yang ditanyakan? Maka yang di sana? Halo? Dapat dipahami? Ada yang ditanyakan kan? Oke, terima kasih. Kita lanjutkan ya. Oke. Di sini langkah-langkah untuk mempersiap atau mengantar pelanggan mengantar pelanggan mengganti pakaian perawatan. Yang pertama adalah memberi salam dengan hangat. Contohnya, selamat pagi Bu. Kemudian yang kedua, pelanggan diantar ke ruang ganti. Nah, contohnya, Ibu, mari saya antar ke ruang ganti untuk ganti pakaian. Kemudian yang ketiga, setelah itu setelah kita antar pelanggan ke ruang ganti, kita harus mendeskripsikan terlebih dahulu jenis pakaian perawatan yang akan digunakan oleh mereka gitu. Jangan ini Bu pakaiannya gitu ya, silakan dipakai gitu.
Tidak hanya itu, tapi kita harus menjelaskan, barangkali pelanggan kita tidak tahu cara menggunakannya atau seperti apa gitu. Jadi kita jelaskan terlebih dahulu, ibu ini kemben nanti ibu pakai gitu. Terus ini juga penutup kepalanya nanti ibu pakai juga gitu. Jadi dikasih tahu bagaimana cara menggunakannya, bagaimana cara memakainya begitu. Nah contohnya, kalimatnya begini, ibu ini kemben untuk menutup, ini kemben kemudian ini penutup kepalanya. Nanti bajunya diganti dengan kemben ini ya bu. Demikian. Kemudian setelah itu pelanggan disediakan tempat menyimpan barang gitu. Jadi barang-barang pelanggan ini kita yang tanggung jawab gitu teman-teman. Jadi harus diperhatikan gitu karena kita bertanggung jawab nih atas barang-barang mereka. Jadi kita menyediakan tempat untuk barang-barang pelanggan gitu. Untuk kalimatnya seperti ini. Ibu, pakaian, handphone dan barang lainnya bisa disimpan di dalam lemari ini ya bu. Demikian. Kemudian pelanggan dipersilakan mengganti pakaian gitu. Nanti setelah itu kita mempersilahkan pelanggan kita untuk mengganti pakaian. Karena kalimatnya seperti ibu, silahkan pakaiannya diganti ya. Saya tunggu di luar ya bu. Nah, yang terakhir setelah diganti, lalu kita mengantar pelanggan ke ruang perawatan gitu. Contoh kalimatnya seperti ibu, mari saya antar ke ruang perawatan gitu. Nah, sampai saat ini ada yang ditanyakan teman-teman? Terima kasih, kita lanjut ya. Nah, jadi kesimpulan dari pelatihan kita hari ini yaitu setelah selesai mengikuti pelatihan, peserta dapat mengetahui cara mempersilakan pelanggan mengganti pakaian perawatan dengan menerapkan kode etik sesuai dengan prosedur SOP kecantikan. Nah, untuk menguji pemahaman teman-teman semua, di sini saya akan memberikan sebuah pertanyaan. Sebutkan 3 hal yang perlu diperhatikan ketika berinteraksi dengan pelanggan. Boleh? Memberikan senyuman. Yang lain? Boleh? Sopan santun. Ya, Ramah. oke, yang lainnya? Oke. Betul ya Bu. Jadi hal-hal yang perlu diperhatikan saat kita berinteraksi dengan pelanggan, yaitu kita harus berekspresi wajah yang hangat, sopan, santun, ramah tamah, demikian ya. Nah, selanjutnya saya akan memberikan evaluasi. Oke, mohon dia stafetkan ke belakang ya. Ini lembar evaluasinya. Nah, soalnya ada 4, pilihan ganda 2, kemudian esainya 2. Jangan lupa kasih nama, nomor absen, dan juga tanda tangan ya. Soalnya nomor 1, berikan berikut beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika berinteraksi dengan pelanggan, kecuali bersikap hangat, murah senyum, acuh tak acuh, sopan dan santun. Nanti dipilih teman-teman yang benar yang mana. Yang kedua, perlengkapan yang digunakan untuk melindungi kepala disebut